Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi buat seluruh komunitas di channel ya. Apa kabar nih buat teman-teman semua ya. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke ya, jadi di kesempatan kali ini di pagi hari ini teman-teman ya, gue mau coba untuk melihat kondisi Bitcoin ya, terutama pada sentimennya. Nah, semalam itu Bitcoin tuh mengalami kenaikan yang cukup lumayan, kalau nggak salah 5% ya, kalau nggak salah ya. Jadi naiknya cukup signifikan gitu teman-teman. Padahal kalau secara segi analis ya teman, kalau misalkan nggak ada pembelian yang cukup lumayan, itu Bitcoin dimungkinkan masih aja dia mempertahankan area krusial di level 50.000. Kalau itu bisa ke breakdown, target gue kemarin di 48 ya. Nah, tapi di minggu sebelumnya gue udah bilang ke teman-teman semua ya, kalau Bitcoin nantinya ini nanti ada pembelian yang cukup lumayan ya, dan dia bisa naik, itu dia akan ngarah di 53 sampai target gue itu di 56 ya. Kalian bisa cek live streaming gue di minggu-minggu yang lalu teman ya, target gue di situ gitu teman. Nah, jadi ceritanya semalam itu market crypto ya, terutama mboknya itu Bitcoin mengalami kenaikan. Nah, ini ada apa, nanti bakal gue ulas semua ya teman di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe atau baru pertama kali nih nonton channel gua, silahkan subscribe dulu teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency serta updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung ya. Karena di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency serta token-token yang masih early, yang tentunya cukup berpotensi banget, dan kalian juga bisa sharing kripto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan itu semua gratis teman-teman ya. Jadi untuk link join gue sediain di kolom deskripsi teman-teman. Oke, gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke ya. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk ngepantau market kripto. Wow, market kripto mengalami bullish. Gila ya, Bitcoin itu tembus di level 54.818. Ini mengalami pertumbuhan 6,24%. Ada apa ini cuy? Ada apa gerangan ya? Jadi sebenarnya info ini tuh udah gue infoin ya teman di grup Telegram gua ya. Karena memang setiap harinya gua akan infoin seputar news sentimen cryptocurrency teman ya. Nah, jadi ini gue infoin ini tengah malam ya, tengah malam. Jadi gue semalam gue tuh ngelihat market BTC, wih naik BTC, ada apaan gitu ya. Gue kira ada apaan. Nah, ternyata di sini teman ya. Jadi Michael Saylor atau salah satu CEO ya, atau pendiri dari sebuah perusahaan MicroStrategy ya, dimana lagi-lagi MicroStrategy teman ya, dia itu telah mengakumulasi Bitcoin lagi nih, atau menambah kepemilikan Bitcoin sebesar 3000 BTC ya, seharga 155 juta teman ya. Jadi 3000 BTC itu dibeli dengan seharga 155 juta US dollar. Wow ya. Jadi dengan AVG-nya atau rata-rata ya, pembelian per satu Bitcoinnya itu kena di 51.813 per Bitcoin teman ya. Jadi memang sebelumnya MicroStrategy itu kan udah punya sekitar 150 lebih ya teman ya, karena dia terus mengakumulasi kepemilikan Bitcoinnya ya. Dan saat ini MicroStrategy itu telah menampung ya 193.000 BTC ya, ditambah yang tadi itu ya 3.000, itu jadinya saat ini 193.000 BTC yang diperoleh seharga 6,09 miliar US dollar teman ya, dengan AVG-nya tuh kena rata-rata 31.000 US dollar. Jadi si Michael Saylor itu terus mengakumulasi ya teman ya, terus benar-benar mengakumulasi. Gua rasa akumulasi saat ini tuh buat antisipasi nanti ya setelah halving ya. Kemungkinan halving nanti ada kemungkinan Michael Saylor serok lagi kalau misalkan harga turun gitu teman ya. Karena memang nggak dipungkiri semenjak masuknya ETF ini, masuknya ETF spot Bitcoin ya, itu memang beda banget ya sensasinya dengan market-market sebelum halving sebelumnya gitu teman ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat Michael Saylor kepemilikannya udah besar banget ya, 193.000 saat ini ya.
ditambah pembelian 3000 BTC kemarin ini, teman. Ya, AVG-nya kena di 31.000. Kalau kemarin sebelum dia serok ini AVG-nya kena di sekitar 29.000 berapa gitu ya. Ini kena di 31, teman. Wih, cuan banyak lah ya. Cuan luber ini si Michael Saylor ya, serok BTC terus ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya, teman. Nah, melihat market saat ini kan tumbuh 6 ya. Kalau semalam kan tumbuh 5%-an ya. Ini tumbuh 6,25%. Apalagi sih Bang kiranya penyebabannya. Jadi memang ada beberapa penyebab lagi ya. Salah satunya yaitu tadi, selain akumulasi ya, akumulasi MicroStrategy yang mengakumulasi pembelian Bitcoin sebesar 3.000 US dollar ya. 3.000 BTC, sorry, 3.000 BTC. Ya, seperti yang udah gue bilang tadi, 3.000 BTC dengan nilai 155 juta US dollar, teman. Nah, di video gue kemarin gue sempat nginfoin ya temen-temen bahwa pembelian untuk perusahaan manajer aset itu gencar banget ya. Bahkan pembeliannya itu diperkirakan 14 kali lipat lebih tinggi, teman ya, di minggu-minggu kemarin gitu, teman. Ya, nah, dan di 5 hari yang lalu memang gue sempat gue infoin ya teman ya, keluarnya dana 137 juta US dollar dari GBTC. Tapi rasanya itu nggak ngefek ya. Ngefek pun itu dia penurunan mentok di sekitar 50 ya, 50.000 US dollar, karena di area level situ adalah area krusial banget dan support yang kuat banget untuk Bitcoin gitu, teman ya. Makanya gue sering bilang banget kalau misalkan Bitcoin mampu nyentuh atau mampu nge-breakdown level 50, itu ada kemungkinan Bitcoin akan terus turun. Nah, ternyata sampai saat ini Bitcoin nggak bisa untuk nge-breakdown level 50.000 US dollar. Apakah nanti menjelang halving ini bisa, Bang? Ya, kita lihat aja, kita pantau-pantau aja gitu, teman ya. Oke. Nah, kenaikan dari Bitcoin semalam ya, kenaikan dari Bitcoin semalam itu karena ada pembelian si MicroStrategy ini ya. Kenaikan ini itu ada pembelian si Taylor ya, membeli 3.000 BTC. Nah, hal yang memungkinkan kenaikan dari Bitcoin itu sendiri ya, itu nggak jauh-jauh dari ETF spot Bitcoin gitu, teman ya. Jadi memang untuk ini nggak jauh ya, teman, nggak jauh-jauh dari ETF gitu ya, teman ya. Selain memang pembelian dari minggu kemarin tuh udah banyak analis memperkirakan, bukan memperkirakan ya. Jadi dia baca data memang 14 kali lipat lah, kalau nggak salah infonya seperti itu ya. Nah, katanya baru-baru ini volume perdagangan ETF Bitcoin BlackRock Spot melampaui 1,1 miliar. Oke, jadi terus bertambah, teman ya. Ini baru permulaan cuy, ini baru permulaan, teman. Kok baru permulaan gimana, Bang? Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk ETF BlackRock sendiri itu mengelola dana ETF-nya itu sebesar 9-10 triliun US dollar. Nah, sedangkan ini yang baru ngebeli, bahkan ini bisa dibilang ATH-nya BlackRock ya untuk ETF spot Bitcoin itu di 1,1 miliar. Artinya ke 9-10 triliun itu masih besar banget atau masih jauh banget gitu, teman. Apa jadinya ketika separuhnya aja ya, misalkan 5 triliun US dollar itu masuk ke ETF Bitcoin semua ya, apa jadinya harga Bitcoin itu sampai ke berapa kira-kira, teman? Ini baru BlackRock aja loh ya, belum Vanek, belum Fidelity, belum lain-lainnya lah ya, teman-temannya itu manajer aset tuh belum itu. Nanti dana dana manajer aset bisa masuk ya, semua ya bisa masuk secara maksimal. Gua rasa nanti mungkin pas bull run ya, teman ya. Mudah-mudahan aset-aset kalian bisa naik parah di bull run yang akan tiba, dan mudah-mudahan juga token-token meme yang cukup potensial bisa sentuh Rp1 lebih semua lah. Amin ya. Kalau meme JP-JP-an ya, teman. Kalau meme JP-JP-an ya. Oke, jadi di sini tuh dikabarkan ya, teman, katanya ETF BlackRock telah sangat sukses sejak peluncurannya di Januari 2024 kemarin ya, mengenai ETF spot Bitcoin-nya. Ya, karena baru-baru ini perdagangan volume BlackRock itu mencapai atau melampaui 1,1 miliar dalam satu hari, cuy. Artinya orang udah pada melek nih ya, yang dana di BlackRock itu orang udah pada melek bahwa potensi Bitcoin itu cukup besar banget ya. Makanya banyak dana ini digelontorkan ke sini gitu, teman ya. Jadi menurut gue pribadi ini adalah salah satu juga penyebab kenaikan dari harga BTC saat ini yang tumbuh
hingga tadi berapa tadi? 6% ya, 6,45% tumbuhnya gitu teman. Ya, itu adalah salah satu penyebab yang tak lain tadi pembelian Michael Saylor atau MicroStrategy sebesar 3.000 BTC dengan nilai 155 juta US dollar dan volume perdagangan ETF spot Bitcoin BlackRock tumbuh 1,1 miliar US dollar dalam satu hari. Gila, crazy lah pokoknya ya. Oke. Jadi kita langsung aja ke market dari Bitcoin teman ya. Kita akan coba cek atau kita pantau pergerakan marketnya seperti apa gitu ya. Teman ya, ini agak sedikit limot ya. Oke teman ya. Jadi memang sebelumnya ya di baru kemarin gua analisa Bitcoin. Gue sebenarnya itu kemarin sempat optimis, wah ini akan turun ya. Ini akan turun untuk Bitcoin. Ya gue melihat dari apa? Melihat dari banyaknya penjualan kemarin di sini nih ya. Nah ini nih, sebentar gue gedein. Nah ini nih. Melihat dari banyaknya penjualan ini untuk Bitcoin, teman ya. Gue rasa ini pasti akan mengalami penurunan ya. Mudah-mudahan sih bisa nge-breakdown ya. Nge-breakdown area 50. Jadi ada diskon lah ya. Paling nggak kita bisa dapat diskon. Gue berharapnya seperti itu sih semua kemarin ya teman ya. Tapi memang kalau secara tren memang seperti yang udah gue bilang ya, bahwa BTC itu secara tren tuh dia up ya. Dan dia tuh udah bener-bener mempertahankan area ini nih, yang udah gue sering bilang ya. Si BTC itu mempertahankan area ini cuy. Dimana ini adalah area, menurut gue pribadi ini adalah area krusial banget yang gue kasih tanda ungu ini ya. Sebentar, gue kasih tanda kuning aja lah ya, jadi biar enak. Nah, jadi yang gue kasih tanda kuning ini adalah area krusial banget. Karena apa? Karena ketika Bitcoin mampu membreakdown area ini, gue rasa dia akan turun. Nah, kemarin gue sempat analisa bahwa kurang lebih ya, kalau misalkan ini nanti bisa ke breakdown, gue rasa dia akan balik ke level 48. Nah, ternyata secara dadakan tiba-tiba Michael Saylor mengakumulasi 3.000 BTC senilai 155 juta US dollar, yang menyebabkan kalian bisa lihat sendiri ngaceng parah cuy, langsung ngaceng ya. Oke. Nah, hal ini fix teman ya, dia BTC itu gue rasa ini akan terus berlanjut ya. Jadi target gue di minggu kemarin ini kemungkinan akan tercapai gitu, sebenarnya gue udah pernah nargetin ke teman-teman semua ya. Kalau kalian yang sering lihat live gue di minggu-minggu kemarin, gue nargetin kenaikan BTC itu ya, kalau misalkan dia naik yang misalkan nggak mampu untuk nge-breakdown area 50, misalkan dia naik, dia akan naik di sekitar area 53.000 US dollar sampai 56. Nah, ini target gue kurang dikit lagi sebenarnya untuk target kenaikan Bitcoin ya. Ketika mengalami kenaikan nih, target di 56 teman ya. Jadi sebenarnya gue di sini tuh ya berharapnya turun dikit gitu ya, biar kita itu dapat diskon gitu ya. Biar kita dapat diskon. Nah, ternyata apa, kita nggak tahu ya, tiba-tiba si Michael Saylor membeli 3.000 BTC ya sebesar 155 juta, yang menyebabkan kenaikan semalam itu ya, harga BTC naik 5%. Kalau saat ini naik hingga 6,45% gitu teman. Dan ini gue rasa memicu untuk kenaikan lebih lanjut ya teman. Ya meskipun kalau kita lihat dari segi RSI, nah ini kemarin kenapa gue bilang bahwa BTC itu akan turun gitu teman ya. Misalkan nggak ada pembelian dari BlackRock, dari Michael Saylor, gue rasa Bitcoin itu masih aja dia sideways di sini, bahkan kemungkinan dia akan turun. Ya kita nggak tahu tiba-tiba si Michael Saylor membeli 3.000 BTC men, yang menyebabkan nih ya, harusnya ini turun cuy. Melihat, kalian bisa lihat ya, batas over RSI ya, ini ketika market BTC atau harga BTC menyentuh batas over RSI, ini pasti ada bantingan ke bawah gitu teman. Nah, ini di sini langsung naik lagi gara-gara pembelian Michael Saylor itu gitu teman ya. Tapi tetap aja karena ini RSI kalau kita lihat ini masih di area batas over RSI gitu teman ya. Adapun kenaikan Bitcoin ini pasti akan nantinya
dia akan turun juga gitu teman, akan turun juga. Ini udah batas over banget ya. Kemungkinan misalkan kalau ada kenaikan nih, misalkan seperti ini misalkan ya, nah gini misalkan gini ya, tetap aja dia akan turun gini ya teman ya. Jadi kalian jangan ini ya, jangan ke bawah FOMO dulu gitu teman ya. Karena memang sebelumnya kita bisa berkaca di sini, dia sebelum mengalami penurunan di sini, ya. Sebentar teman. Nah, sebelum dia mengalami penurunan di sini, pergerakannya itu juga sama loh ya. Ini pergerakannya sama. Jadi dia naik dulu, naik, habis turun, habis itu naik lagi, dan habis itu down. Ya, habis itu down ini, ya. Jadi ngebentuk pola M gitu ya, atau double top dulu. Jadi kemungkinan besar ini juga mengalami hal yang sama, teman. Ya, jadi kalian harus hati-hati ya. Ini kemungkinan besar mengalami hal sama. Jadi dia naik, turun, habis itu naik lagi ya, ngebentuk double top, habis itu dia turun untuk pergerakan RSI-nya ya. Jadi gue rasa akan seperti itu ya market dari si Bitcoin ya teman. Karena kita juga nggak tahu tiba-tiba Michael Saylor mengakumulasi 3000 BTC-nya. Ya kalau kalian perhatikan ini sama banget ya. Pola-polanya itu pola M lah ya. Pola M gini gitu teman. Ya intinya seperti itu ya teman untuk analisa gua. Nah kalau misalkan ada penurunan bang untuk Bitcoin ya, karena ini kan dia naiknya kemungkinan ya ini bisa aja dia tembus di sekitar 60 ya teman, 60 bahkan lebih ini teman ya. Kalau kita misalkan nih berkaca kenaikan pertama aja, sorry ya, ini dia naik sekitar 23% ya, itu kenaikan pertama. Kalau kita di sini misalkan dia naik sekitar 23%, dia nyampe mana kira-kira? Nah, dia bisa nyampe di area sekitar 62 teman-teman. 62 sebentar nih gue kasih ya. Di sini ke sini itu sekitar 23 ya. Kalau andai kata si BTC itu naik 23%, kayaknya nyampe mana gitu ya. Nah, anggaplah di sini. Ini area sekitar 62 teman-teman ya. 62 bisa jadi ada kemungkinan ya. Dia bisa aja naik sampai ke arah sini ya. Habis itu bantingan siap-siap gitu ya. Karena ini sudah mendekati halving. Biasanya kalau pas halving tuh marketnya crash ya. Kita lihat aja apakah semenjak masuknya ETF ini pergerakan market itu apakah tetap sama dengan market yang kemarin atau enggak, intinya seperti itu. Tapi ini kalau menurut gue pribadi, kalau kita lihat dari segi histori ya, kenaikan pertama 23%. Kalau misalkan BTC bisa naik 23%, ini nyentuh di area sekitar 61-an lah, ini 23% lebih ya. Ini kita anggaplah 23 pas gitu ya. Di sinilah ya. Intinya dia bisa nyampe sekitar 62 lah, 62.000 US dollar. Ini kalau mengikuti histori kenaikan berikutnya ya. Jadi naiknya gini, set. Ini gini sebentar. Biar enak gitu ya. Kita itu ininya itu biar enak. Masih sebentar. Ini ya, teman. Ya. Jadi seperti ini gitu, teman ya. Kalau gue lihat dari pergerakan market Bitcoin. Nah, kurang lebih seperti ini jatuhnya nantinya, gitu teman. Ya, oke. Tapi kalian harus hati-hati juga ya, karena nggak menutup kemungkinan. Nah ini udah ketembus nih cuy. Ya target gue di 56 udah ketembus nih. Tuh, ya tadi kan belum nyampe tuh. Ini udah nyampe nih di 56, bahkan lebih nih, nyampe di 57 ini barusan ini BTC nih. Ya, tuh kan udah ketembus ya. Ini memungkinkan kalau gue lihat ya, ini kan tadinya dia udah mengkonfirmasi dead cross ya. Ini udah mengkonfirmasi dead cross. Nah, ternyata di sini dia baru melakukan persilangan lagi dan ini mengkonfirmasi kenaikan lebih lanjut ya. Mudah-mudahan sih kalau kita lihat ya dari sini, dari segi ini teman. Nah, ini udah mulai kebentuk lagi nih cuy. Gara-gara ada pembelian si Michael Saylor itu tadi ya. Kalau ini nantinya sampai membentuk candle hijau lagi,
ya ini nggak menutup kemungkinan ada potensi lebih naik. Tapi kalau kita lihat dari segi RSI, jadi memang ini memungkinkan akan ada kenaikan lagi teman-teman. Tapi kalian harus waspada karena dari segi RSI dia di pola sebelumnya dia ngebentuk pola M atau double top ya, yang memungkinkan ketika pola-pola ini nantinya kejadian dengan pola Bitcoin saat ini, gue rasa ya itu akan mengalami penurunan. Nah, misalkan pola ini nantinya misalkan bisa kejadian di sini polanya. Jadi intinya ini akan ada kenaikan lagi untuk BTC. Ya, habis itu turun. Kalau dia ngikutin ini setelah pola M apa yang terjadi? Atau setelah double top untuk RSI-nya ya, dia akan turun, teman. Ya, ini gue rasa mungkin ya setelah dia nyentuh di area sekitar 60 ribuan atau 61, ada kemungkinan dia akan down. Ya, kemungkinan pergerakannya kurang lebih seperti inilah, kurang lebih ya, teman. Oke, jadi itu tadi analisa gue untuk BTC, teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat lah ya buat teman-teman semua. Dan di sini gue juga mau pastiin lagi kenaikan yang kemungkinan akan dicapai ya untuk si Bitcoin itu berada di sekitar 60 ribu ya, 62 lah ya. Ini kalau ngikutin histori sebelumnya, teman. Ya itu ya seperti itulah teman ya, intinya seperti itu. Oke, dan tetap sebelum gua akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, comment, and di subscribe, teman, karena di subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.